Kesabaran dan kedermawanan hati seorang raja oleh Vita Nurjana dalam judul Kedermawanan Hati Seorang Raja dalam perspektif pribadi yang sederhana dan penuh kesabaran. Pergi ke pasar membeli rantang, tidak lupa pula membeli berlian. Selamat datang saya ucapkan bagi hadirin sekalian. Assalamualaikum permulaan kata, izinkan kami berbagi cerita. Nabi Zulkifli tersebut mulia, elok budi agung derajatnya. Bibir pantai kena erosi, hutan bakau tanamlah api. Semua sahabat yang saya sayangi, izinkan saya menceritakan kisah ini. Dalam sinopsis, dikisahkan di sebuah negeri yang aman, tentram, dan damai, yang dipimpin oleh seorang raja yang taat kepada Allah, memiliki sifat yang dermawan, serta penuh kesabaran. Sahabatku yang berbahagia, siapakah raja itu? Bagaimanakah kisahnya dengan utusan Allah ini? Untuk mengetahui selengkapnya, mari dengarkan bersama-sama. Suatu hari, hiduplah seorang raja yang amat sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun sangat disayangkan sekali, raja tersebut sudah amat tua dan ia tidak memiliki seorang keturunan pun. Hingga ia berpikiran bahwa ingin mencari pengganti tahtanya kelak. Tibalah pada suatu hari, sang raja mengadakan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Isi sayembara itu ialah untuk memberi kesempatan kepada rakyat agar bisa memimpin negerinya. Persyaratan yang diminta sangatlah berat bagi ukuran rakyat itu sendiri. Meskipun demikian, raja tetap mengajukan persyaratan itu, sebab ia berpikiran jika pada siang hari melakukan puasa dan pada malam harinya menjalankan ibadah, tentu akan dicontoh oleh rakyatnya. Jika raja yang akan menggantikannya tidak pernah menjalankan persyaratan itu, tentulah rakyatnya akan meniru pula. Sayembara itu sangat cepat menyebar, sebab diumumkan oleh orang-orang istana, dilanjutkan oleh bawahannya, sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam waktu yang singkat, berdatanganlah rakyat menuju istana. Yang datang bukan hanya kalangan rakyat biasa, namun dari pemuka suku dan pejabat juga ikut mencari kesempatan ini. Hadirlah Zulkifli dengan perasaan tidak menentu. Tibalah mereka berkumpul di alun-alun yang luas. Raja sejak pagi ada di sana. Dengan senang ia berdiri dan disambut tepuk tangan para rakyatnya. Wahai rakyatku, kini usiaku telah tua dan tidak memperoleh seorang keturunan pun. Maka untuk meneruskan kejayaan kerajaan ini akan kuambil salah satu dari kalian, katanya dengan berwibawa. Rakyat yang menghadiri sayembara itu diam tanpa ada berisik. Mereka mendengarkan dengan penuh hikmat. Aku tidak ingin raja yang kelak menggantikan kedudukanku dari insan biasa. Ketahuilah bahwa titah raja selalu dituruti dan tingkah laku raja akan diikuti oleh rakyatnya. Untuk itulah aku mengajukan beberapa persyaratan, sambung raja kemudian. Syaratnya ialah pada siang hari melakukan puasa dan pada malam hari melakukan ibadah, kata raja lagi.
raja memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk mengangkat tangan. Namun, dari sekian banyak, tidak ada yang mengangkat tangannya sama sekali. Mereka beranggapan bahwa persyaratan yang diberikan raja itu sangat berat. Tiba-tiba dari tengah-tengah kerumunan masyarakat, ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya. Ia adalah Zulkifli. Hamba sanggup menjalankan puasa di siang hari dan menjalankan ibadah pada malam hari, katanya dengan suara lantang agar dapat didengarkan oleh rakyat yang hadir. Para hadirin terkejut dengan ucapan Zulkifli, begitu pula sang raja yang ada di depannya. Ia tidak yakin pada kemampuan anak muda ini. Hal ini disebabkan usia Zulkifli yang masih sangat amat muda. Bagaimana mungkin ia dapat melakukan persyaratan yang diberikan oleh raja? Hai anak muda, jangan kau main-main. Sayembara ini adalah untuk kepentingan negeri dan rakyat, katanya pada Nabi Zulkifli dengan tenang. Zulkifli melangkah ke hadapan raja. Wahai raja, junjungan hamba, saya tidak main-main dengan ucapanku. Saya akan berusaha untuk melakukan persyaratan yang Paduka berikan, kata Nabi Zulkifli dengan sungguh-sungguh. Semula, raja tidak dapat menerimanya karena faktor usianya yang relatif muda. Namun, raja juga mempunyai pikiran bahwa anak ini kelak dapat memerintah rakyatnya dengan penuh kebajikan. Sebab dari sekian masyarakat yang datang dan banyaknya hadirin yang ada di sana, hanya ia sendiri yang sanggup menjalankan persyaratan itu. Akhirnya, raja setuju. Dari sejak itulah Zulkifli menjadi raja. Pada siang hari, ia melakukan puasa, dan pada malam harinya, ia menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Ia ingat pada janjinya di depan raja. Raja yang sudah lanjut usia itu sangatlah senang dengan amal perbuatan Zulkifli. Ia sangat yakin jika Zulkifli menjadi raja, maka rakyatnya kelak mendapatkan kedamaian. Akhirnya, raja menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, raja itu masih berpesan kepada Zulkifli agar tetap menjalankan persyaratannya. Ia masih ragu dengan kemampuan Nabi Zulkifli. Ia khawatir jika sudah meninggal, Zulkifli meninggalkan persyaratannya. Nabi Zulkifli bersumpah untuk tetap menjalankan perintah itu. Sepeninggal raja, Nabi Zulkifli menyusun semua kegiatan rutinnya. Siang hari, ia melakukan puasa, dan pada malam harinya, ia menjalankan ibadah kepada Allah. Jam tidurnya hanya sedikit waktu saja. Raja baru ini sangatlah sabar dalam melakukan ibadah dan puasa. Ia sangat disenangi oleh rakyatnya sebab tidak ada jarak antara keduanya. Setiap tamu yang berkunjung akan ditemaninya. Karena tingkah lakunya seperti itu, maka rakyat pun hidup dengan tenang. Pada suatu malam, ketika raja sedang istirahat, datanglah seorang untuk memohon kepada raja agar menyelesaikan tugasnya. Karena Nabi Zulkifli sangat menghormati tamunya, maka iblis mencoba untuk menggodanya. Ia berpura-pura menjadi tamu di malam hari. Ketika raja mau tidur, sudah menjadi sifat iblis yang tidak suka
jika ada orang begitu taat kepada Allah. Siapa di luar? Silakan masuk, kata raja. Setelah menunggu agak lama, terdengar pintu diketok orang. Tok, tok, tok. Setelah dipersilahkan masuk oleh raja, tamu itu tidak menjawab sama sekali. Seusai zikir, Nabi Zulkifli mendatangi pintu dan membukanya. Ia sangat heran sebab tidak menjumpai seorang pun. Begitu pintu ditutup kembali, maka terdengar ketukan pintu lagi. Akhirnya, Nabi Zulkifli membuka pintu itu dan tidak menutupnya. Ia yakin bahwa tamu yang hendak berdatangan ke rumahnya ada kepentingan yang harus diselesaikan malam itu juga. Ia mempunyai pikiran seperti itu disebabkan sebelumnya tidak ada tamu yang berdatangan pada malam hari. Tidak lama kemudian, muncullah tamu yang ditunggu-tunggu itu. Terlebih dahulu, ia mengucapkan salam dan dibalas salam juga oleh Nabi Zulkifli. Assalamualaikum. Silakan masuk, Tuan, kata Nabi Zulkifli mempersilahkan tamunya. Kemudian mereka duduk berhadapan yang dibatasi oleh meja. Zulkifli kemudian menanyakan maksud tamu itu. Apakah ada yang perlu saya bantu sehingga saudara malam-malam berdatangan ke sini? Tanya Nabi Zulkifli kepada tamunya. Tamu itu seperti layaknya manusia. Ia hanya menundukkan wajahnya. Ampun tuanku, memang ada keperluan yang mendesak sekali, sehingga hamba bertamu malam-malam begini. Lagi pula, rumah hamba sangat jauh dari sini, jawab tamu itu, yang tidak lain adalah syaitan. Ceritakan masalah yang sedang kalian hadapi. Siapa tahu aku dapat membantunya, ujar Nabi Zulkifli. Kemudian tamu itu memberikan semua persoalannya. Pada dasarnya, tamu itu meminta agar masalahnya dituntaskan malam itu juga. Begini saja, biar penasehatku yang memecahkan masalah ini, kata Nabi Zulkifli. Sejurus kemudian, namun tamu itu tetap ngotot agar ia sendiri yang menyelesaikannya. Tamu itu tidak mau orang lain yang mengurusnya. Hamba tidak mau jika orang lain yang menyelesaikan urusan ini. Hamba ingin Tuan sendiri yang menyelesaikannya, kata tamu itu tetap bersikeras. Akhirnya, rajalah yang menyelesaikan persoalan tamunya. Tamu itu terlihat puas, dan raja pun pergi tidur. Namun, sebelumnya ia menyuruh agar tamu itu pulang besok pagi saja. Namun, betapa terkejutnya Nabi Zulkifli ketika pagi buta sudah tidak melihat tamunya lagi. Ia tahu bahwa tamu semalam adalah syaitan. Meskipun jam istirahatnya terganggu dengan adanya tamu itu, Nabi Zulkifli tidak pernah mengeluh, sebab punya prinsip tamu adalah berkah. Menolak tamu berarti menolak berkah. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Hendaknya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli dapat kita jadikan contoh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Rumah tua, halaman lebar, udara dingin, makan pala. Jadilah orang yang sabar, orang sabar banyak pahala. Berlari-lari ceria sambil memetik si buah lakung. Sampai di sini dulu cerita kita. Saya ucapkan wassalamualaikum.